Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Dalam Injil hari ini, Yohanes 6 ayat 1-15, dikisahkan bagaimana Yesus meminta kepada para muridnya untuk memberi makan kepada orang-orang banyak. Hal itu bisa kita baca dari Yohanes 6 ayat 5, ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Tentu saja pertanyaan Yesus ini mau mengatakan bahwa para murid dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas memberi makan kepada orang-orang banyak. Siapa orang banyak itu? Orang banyak tidak lain dikisahkan dalam cerita ini, dalam Injil ini, bahwa orang-orang yang datang dari jauh, bahkan menyeberang danau atau menyusuri danau juga, untuk datang mendengarkan Yesus. Mereka minta pengajaran, mereka minta didoakan, mereka minta disembuhkan dari segala macam penyakit, dari berbagai macam problem yang mereka hadapi. Tetapi karena banyaknya orang, dikatakan dalam Injil itu ada 5.000 laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak, sehingga pelayanan itu menjadi molor atau menjadi itu panjang. Dari siang sampai malam hari itu mereka masih melayani. Sehingga karena sudah malam, Yesus bertanya kepada para murid, "Di manakah kita bisa membeli makanan untuk orang banyak ini?" Tapi nampaknya para murid berat melaksanakan tugas ini. Mereka mengatakan, uang sebanyak 200 dinar sekalipun tidak cukup untuk roti yang akan kita beli, sekalipun sepotong kecil saja. Apa artinya kata-kata para murid? Dengan kata lain, mereka belum bekerja sudah menolak. Mereka tidak mau ambil resiko memberi makan 5.000 orang, bahkan bisa lebih, karena ketidaksanggupan yang sudah mereka prediksi, yang sudah mereka hitung dengan segala macam daya dan kemampuan. Tetapi memberi makan dalam hal ini bukan hanya soal makanan jasmani, yang mana makanan memang bagi kita adalah kebutuhan pokok, makanan jasmani. Karena kalau kita tidak makan, orang bisa menjadi kehilangan kekuatan, kehilangan daya, menjadi lemah, bisa menjadi sakit, bahkan bisa menjadi mati. Tetapi kita tidak hanya butuh makanan jasmani, kita juga butuh makanan yang disebut makanan rohani. Nah, makanan rohani yang macam apa yang dibutuhkan manusia? Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35, di sana Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan dan datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi ternyata Yesus menjadikan dirinya makanan rohani, roti hidup. Ketika kita datang kepada Yesus, kita tidak akan lapar. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan kehausan lagi. Lapar dan haus, apa artinya? Ketika kita lapar, kita tidak punya daya. Ketika kita haus, tentu banyak maknanya. Haus kasih sayang, haus perhatian, haus pertolongan, haus kemurahan hati, haus macam-macam, haus akan doa-doa. Nah, kalau kita mau ambil bagian dalam pelayanan seperti yang diminta oleh Yesus kepada para muridnya, berarti tidak cukup kita hanya memberikan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani.
mengajak, mengundang orang datang kepada Yesus supaya mereka itu mau percaya, mau mengimani Yesus agar mereka dipulihkan, dikuatkan dari berbagai macam kesulitan, derita yang mereka hadapi. Inilah makna daripada panggilan menjadi orang Katolik. Dalam Mazmur 126 ayat 5, di sana dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya, ketika orang memberi bahkan dalam keadaan yang berkekurangan sekalipun, Tuhan akan memberikan kepada mereka balasan yang jauh lebih banyak daripada apa yang mereka berikan. Hal itu bisa kita lihat dalam Kisah 1 Raja bab 7 ayat 10-16, ketika Nabi Elia meminta makanan pada seorang janda di Sarfat. Janda itu mengatakan, aku tidak mempunyai roti. Di rumahku hanya ada tepung sedikit, tetapi tepung itu akan saya olah bersama dengan anak saya. Sesudah kami makan, kami akan mati karena tidak ada lagi makanan pada kami. Tetapi Elia mengatakan, berikanlah dahulu roti itu, buatlah dahulu roti itu kepada saya. Sesudahnya itu kamu akan makan dan bahkan tidak akan pernah kekurangan. Kita melihat ketika janda miskin dari Sarfat itu dengan rela memberikan dari kekurangannya, bahkan sisa-sisa yang terakhir untuk mereka makan supaya mereka bisa bertahan dalam waktu yang singkat. Ternyata dari segala pemberian, dari keluhuran, ketulusan hati si janda, Tuhan memperhatikan kata-kata Nabi Elia. Janda itu dijamin hidupnya, tidak pernah kekurangan tepung, tidak pernah kekurangan makanan, bahkan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Nah, saudara-saudari, memberi makan kepada orang, entah makanan jasmani, entah makanan rohani, sangatlah mulia. Karena bagaimanapun, kita juga dipanggil untuk saling berbagi. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Apa artinya memiutangi Tuhan? Artinya Tuhan tidak akan tinggal diam membalas kebaikan orang itu yang sudah berbuat baik kepada orang yang lemah, orang yang menderita, orang yang membutuhkan pertolongan. Marilah saudara-saudari, kita jangan lupa selalu berbuat baik, karena perbuatan baik pasti mendatangkan berkat dan rahmat dalam kehidupan setiap hari. Kita akan bahagia, penuh sukacita, damai, sejahtera bersama dengan banyak orang dalam keluarga, dalam masyarakat kita setiap hari. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tolonglah kami supaya kami tidak ingat diri kami sendiri, tapi kami mau saling berbagi, saling menolong dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam problem yang kami hadapi saat ini, ketika kami dan dunia kami ini dilanda pandemi virus corona. Supaya kami mau berbagi dalam kesulitan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan kami, supaya kami dapat saling meringankan penderitaan dan kesusahan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.